Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia mau memberkati kita semua. Haleluya. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Yesus, kami cintakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Seluruh penonton setia Morning Worship, keluarga Sion Altar, dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali, dan saya akan bawakan dengan judul Tambah Dewasa, Tambah Masalah. Bapak Ibu Saudara-saudari, semakin dewasa tentunya kita ingin
mencapai hal-hal tertentu dalam kehidupan kita. Ya, baik itu mencapai kesuksesan di dalam pekerjaan, baik mungkin kita ada yang ingin memiliki keluarga, memiliki anak, atau memiliki hal-hal yang lain. Dan dalam segala hal, tentunya tanggung jawab kita berarti semakin bertambah, bukan? Dan kita juga harus siap bahwa ketika kita mengingini sesuatu yang lebih, berarti akan diperhadapkan masalah yang lebih nanti di depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah juga yang kita mau renungkan pagi hari ini, di mana kedewasaan rohani itu juga tidak lepas dari namanya masalah. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab itu, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Paulus dalam ayat ini sebenarnya sedang mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Mengapa? Karena sebenarnya jemaat-jemaat Korintus ini adalah orang-orang yang notabene orang yang sukses ya, Bapak Ibu Saudara. Karena dari segi geografis, tempat Korintus ini adalah tempat pelabuhan yang juga menjadi dermaga bagi pedagang-pedagang. Dan akhirnya banyak orang yang ada di Korintus ini adalah orang-orang yang akhirnya dapat memiliki kesuksesan ya di bidang perdagangan. Dan mungkin juga salah satu kota yang maju pada waktu itu. Dan mereka akhirnya menyamakan bahwa kesuksesan secara rohani itu diukur dengan satu achievement dalam kehidupan mereka. Makanya tidak asing bahwa kita tahu di dalam Korintus ini juga membahas mengenai karunia-karunia rohani yang kita dapat baca dalam 1 Korintus 12, 13, 14. Tetapi sebenarnya karunia-karunia rohani ini adalah hal yang dicari oleh jemaat-jemaat Korintus. Karena mereka berpikir apabila mereka mencapai sampai karunia rohani, berarti mereka sudah dewasa secara rohani. Tetapi masalahnya, Paulus tahu bahwa kedewasaan itu tidak dapat diukur dengan adanya atau dengan mencapai karunia-karunia itu. Tetapi bagaimana cara untuk dewasa? Yaitu di mana mereka hidup untuk belajar melakukan firman Tuhan. Di mana juga di dalam 1 Korintus 13 dikatakan mereka harus belajar melakukan kasih. Dan pastinya dalam melakukan hal tersebut, ini adalah melalui masalah-masalah yang mereka hadapi untuk mereka berproses. Dan pagi ini kita juga mau merenungkan bahwa mengapa masalah itu adalah hal yang penting untuk kita hadapi. Yaitu yang pertama, karena masalah yang mendewasakan kita. Yakobus 1 ayat 2-3 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya akan bacakan dalam versi New Living Translation dalam ayat 3. Karena kamu tahu ketika imanmu diuji, maka pertahananmu akan semakin bertumbuh. Seperti halnya mungkin ketika kita diberi satu pekerjaan oleh atasan kita. Mungkin hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Ketika kita tidak mau melakukan hal tersebut dan kita mencoba, tentunya akhirnya kita memiliki pengalaman-pengalaman yang baru, bukan? Bahkan mungkin kita dapat mahir melakukan hal-hal tersebut.
Dan inilah juga ketika kita sebenarnya bersyukur karena masalah tersebut ada dalam kehidupan kita, ini mungkin membuat kita semakin matang. Dan inilah oleh sebab itu kita juga harus bersyukur bahwa keberadaan kita yang Tuhan didik setiap hari, baik masalah-masalah yang bertubi-tubi, itu akan mengubahkan mungkin pola pikir kita, mengubahkan persepsi kita, sehingga kita semakin jadi orang yang indah di mata Tuhan. Dan kita mau belajar yang kedua, mengapa masalah itu penting untuk kita syukuri? Karena masalah membuat kita ingat Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kalau kita tidak diperhadapkan masalah, kita ini cenderung menjadi orang-orang yang lupa sama Tuhan. Betul ya, Bapak Ibu Saudara? Ini adalah hal yang manusiawi buat kita semuanya. Tetapi, cara Tuhan untuk boleh juga mendekatkan diri kepada kita mungkin adalah dengan diperhadapkan masalah. Karena ketika kita tahu, ketika kita tidak punya jalan keluar, ada satu pribadi yang setia yang akan memberikan kita jalan keluar, yaitu adalah Tuhan Yesus. Dan ketika itulah, maka Tuhan juga akan memberikan jalan keluar melalui ketetapan-ketetapannya, melalui isi hati kita yang diubahkan, atau sesuatu yang akhirnya Tuhan jelikkan dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, ya, bahwa kita tahu ketika kita masih ada di dunia ini, dan ketika kita masih juga mengalami berbagai-bagai hal yang harus kita hadapi, kita tahu di situ Tuhan ada untuk mendidik kita, mendewasakan kita. Dan oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, mari kita bersyukur. Mungkin kita memiliki hal-hal yang harus kita hadapi, atau hal yang mungkin belum juga selesai dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa itu adalah tetap di dalam anugerah Tuhan. Karena Dia tidak mau hanya memberi kita susu, tetapi mau memberikan kita makanan keras sebagai anak-anak yang disayangi dan akan dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala apapun yang Tuhan masih Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa di dalam segala hal Tuhan masih campur tangan dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu kami berdoa Tuhan memampukan kami untuk menjadikan pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bersyukur di balik masalah-masalah kami. Karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami untuk menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi kehidupan kami sepanjang hari ini, biar kami ada di dalam pimpinan-Mu senantiasa. Kami akhiri renungan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.